Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya Muhammad Rizky Fauji dengan nomor induk mahasiswa 2023-11601 dari kelas AU. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dari mata kuliah manajemen teknik. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari perencanaan itu sendiri. Jadi perencanaan adalah proses pemilihan kegiatan dan diputuskan apa yang harus dilaksanakan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dengan demikian, maka perencanaan adalah suatu proses yang tak berakhir setelah ditetapkan, sehingga senantiasa perlu adanya modifikasi. Nah, berikut tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan yang keempat yaitu mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Timbul pertanyaan kenapa perlu adanya perencanaan. Untuk alasan yang pertama yaitu sebagai protective benefit. Artinya di sini rencana sebagai pedoman untuk mengurangi kesalahan. Dan yang kedua yaitu sebagai positive benefit. Artinya di sini rencana sebagai pedoman untuk meningkatkan kesuksesan. Adapun manfaat dari perencanaan itu sendiri, yang pertama yaitu penyesuaian terhadap lingkungan, yang kedua pemahaman seluruh operasi, yang ketiga penempatan tanggung jawab, yang keempat mudah melakukan koordinasi, yang kelima mengurangi pekerjaan yang tak pasti, dan yang keenam yaitu menghemat waktu, usaha, dan dana. Nah, selain berbicara tentang manfaat dari perencanaan, ada juga di sini kelemahan dari perencanaan itu sendiri. Yang pertama yaitu cenderung menunda pekerjaan dengan dalih masih perlu direncanakan terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu adanya anggapan perlu waktu, usaha yang cukup untuk membuat perencanaan, sehingga membuat malas melakukan perencanaan. Yang ketiga yaitu membatasi inisiatif dan inovasi yang timbul sesaat ketika perencanaan telah ditetapkan. Oke, berikutnya bahasan tentang efektivitas dari perencanaan. Di sini terdapat dua hambatan perencanaan yang efektif, yaitu faktor pertama ketidakmampuan individu perencana untuk melakukan kegiatan perencanaan. Yang kedua, keengganan anggota untuk menerima perencanaan karena perubahan yang ditimbulkannya. Nah, faktor pertama disebabkan oleh ketidakmampuan memprediksi aktivitas yang akan dijalankan untuk di masa mendatang. Kemudian kapan dan siapa yang harus melakukannya. Kemudian bila harus menyusun perencanaan, tidak lebih hanya sekedar memenuhi prosedur saja, sehingga tidak jarang apa yang direncanakan itu tidak dapat berjalan. Sering dijumpai di sini istilah ketidakmampuan merencanakan. Nah, menyinggung ketidakmampuan merencanakan itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya kurang pengetahuan tentang organisasi, kurang pengetahuan tentang lingkungan, tidak mampu melakukan peramalan yang efektif, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang, kemudian dari segi biaya, takut gagal, kurang percaya diri, dan lain-lainnya. Nah, hambatan dalam menerima perencanaan, di sini yang pertama yaitu bertentangan dengan kepentingan, kemudian mengurangi kekuasaan, karir, atau gengsi. Kemudian yang ketiga, membatasi kerja yang disukai. Yang keempat, tidak melihat nilai perubahan. Dan untuk cara mengatasinya, hambatan di sini yaitu yang pertama, penciptaan sistem organisasi yang tepat. Kemudian yang kedua, memberi berbagai bentuk bantuan secara individual. Yang ketiga, yaitu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan. Dan yang keempat, yaitu memberi lebih banyak informasi. Nah, dengan demikian, maka perencanaan yang dibuat harus diusahakan dapat efektif. Artinya di sini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut beberapa kriteria penilaian efektivitas suatu perencanaan yang baik, yaitu yang pertama dari segi kegunaan, yaitu sejauh mana hal-hal yang direncanakan dapat menjamin akan berguna bagi industri dan tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua ketetapan atau objektif, sehingga sebuah perencanaan tidak boleh hanya berdasarkan atas suka atau tidak suka saja, melainkan harus berdasar kepada ketepatan kebutuhan yang diputuskan secara objektif. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup, yakni perencanaan harus dirancang fokus dengan ruang lingkup yang jelas dan tegas. Kemudian efektivitas biaya, utamanya adalah bila berhubungan dengan biaya yang cukup mahal, maka sudah cukup. Kemudian akuntabilitas, artinya di sini bahwa suatu perencanaan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran pengeluaran keuangan, yakni dapat diaudit, melainkan harus juga mampu dijelaskan
kemanfaatan dari perencanaan tersebut bagi organisasi ataupun tenaga kerjanya. Kemudian dari segi ketepatan waktu, yaitu perencanaan harus dibangun dari time frame yang jelas sehingga tepat dalam pelaksanaannya. Nah, berikut contoh kasus planning atau kasus perencanaan dalam industri ketenagalistrikan dan cara mengatasinya. Untuk kasus ini yaitu tentang keterlambatan proyek pembangkit listrik contohnya. Artinya di sini keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit listrik dapat menyebabkan defisit pasokan, ketergantungan pada pembangkit yang lebih tua dan kurang efisien, serta peningkatan biaya proyek. Nah, untuk penyebabnya dari keterlambatan proyek pembangkit listrik ini, yaitu dari segi masalah pembebasan lahan, kemudian perizinan yang rumit dan berbelit-belit, kemudian masalah pendanaan, kemudian masalah teknis dan konstruksi, serta sengketa kontrak, dan juga faktor eksternal lainnya, misalnya seperti ada pas terjadinya pandemi ataupun bencana alam pada saat pembangunan proyek pembangkit listrik ini. Berikut untuk cara mengatasinya, yaitu yang pertama merencanakan atau perencanaan proyek yang lebih matang. Artinya di sini melakukan studi kelayakan yang komprehensif, mengidentifikasi dan mengintimidasi potensi risiko sejak awal. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi yang efektif. Artinya di sini meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, yaitu pemerintahan, pengembang, dan juga kontraktor, serta masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu simplifikasi perizinan. Artinya di sini pemerintah perlu menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan proyek infrastruktur. Kemudian berikutnya yaitu pengelolaan kontrak yang baik. Artinya di sini menyusun kontrak yang jelas dan adil serta mengelola kinerja kontraktor yang secara ketat. Kemudian penggunaan teknologi dan metode konstruksi modern. Artinya di sini menerapkan teknologi dan metode konstruksi yang lebih efisien untuk mempercepat penyelesaian proyek. Kemudian dan yang terakhir di sini itu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Artinya di sini menyediakan mekanisme yang jelas dan cepat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul pada saat pembangunan proyek pembangkit listrik tersebut. Oke, sekian. Terima kasih untuk penjelasan saya tentang perencanaan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.